Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, selamat datang di perjalanan hati dan pikiran yang lembut ini. Sebelum kita menyelami hakikat kehidupan, mari tarik napas sejenak, rasakan ketenangan yang mengalir, dan biarkan jiwa kita membuka diri untuk memahami rahasia dunia yang hanya sementara. Di sini kita akan merenungi makna hidup, waktu, dan setiap langkah yang kita tempuh di dunia ini, agar hati menjadi lebih ringan dan pandangan lebih bijaksana. Dalam perjalanan ini, setiap detik akan menjadi cermin bagi jiwa, setiap kata akan menuntun kita untuk merenung, dan setiap cerita akan menjadi cahaya untuk hati yang haus akan kedamaian. Jangan lupa, jika saudara merasa video ini memberi ketenangan atau inspirasi, tinggalkan jejak di kolom komentar dan berikan like. Dengan begitu, perjalanan ini akan sampai kepada lebih banyak jiwa yang rindu pada kebijaksanaan. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan jiwa yang tenang, menyusuri hakikat hidup dan memahami bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Bab 1. Dunia sebagai persinggahan. Hidup di dunia ini ibarat seorang musafir yang menapaki jalan panjang di tengah padang luas, mencari tempat berteduh sejenak sebelum melanjutkan perjalanan yang sesungguhnya. Pohon yang rindang, sungai yang mengalir, dan hamparan bunga yang indah hanyalah persinggahan sementara, bukan tujuan akhir. Setiap manusia yang terlahir ke dunia diberikan kesempatan untuk belajar, merasakan, dan memahami, namun banyak yang terlena oleh gemerlap yang hanya tampak di permukaan. Kita sering terbuai oleh kenyamanan sesaat, lupa bahwa kehidupan ini hanyalah sekejap mata dibandingkan keabadian yang menunggu di ujung perjalanan. Dalam kesendirian malam, ketika dunia hening, hati yang tenang dapat merasakan bisikan lembut bahwa segala yang terlihat di sekeliling hanyalah titipan sementara dan bukan milik sejati kita. Banyak manusia berlari tanpa henti mengejar harta, kedudukan, dan pujian, seakan dunia ini adalah rumah yang akan mereka huni selamanya. Namun setiap kemenangan, setiap kekayaan, dan setiap pujian yang kita kumpulkan hanyalah bayangan rapuh yang mudah sirna. Mereka yang namanya abadi di catatan sejarah pun akhirnya meninggalkan dunia, membuktikan bahwa kejayaan dunia tidak pernah kekal. Betapa sering kita melihat orang yang dulunya disanjung, namun kemudian terlupakan, hilang ditelan waktu, meninggalkan hanya jejak samar yang mengingatkan kita bahwa dunia bukan tempat menetap, melainkan ladang singgah untuk menyiapkan bekal menuju sesuatu yang lebih abadi. Seperti pengembara yang jatuh cinta pada perapian di rumah singgah. Banyak manusia terpesona pada dunia, hingga lupa melanjutkan perjalanan menuju kampung akhirat. Dunia menawarkan keindahan, kemewahan, dan kesenangan yang membuat hati lengah, padahal setiap kebahagiaan dunia hanyalah sementara. Jika kita terlalu terpikat, kita mudah kehilangan arah, lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya, dan terjebak dalam lingkaran keinginan yang tiada habisnya. Hati yang terikat pada dunia tidak pernah tenang, selalu merasa kurang, selalu mengejar sesuatu yang akan lenyap begitu cepat. Maka, menyadari dunia sebagai persinggahan akan membawa ketenangan yang luar biasa bagi jiwa. Kita belajar menempatkan setiap kenikmatan dalam porsinya, merasakan indahnya kehidupan tanpa harus terpaku pada dunia, dan memahami bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan. Dengan kesadaran ini, hati menjadi ringan, langkah menjadi tegap, dan pandangan menjadi jernih. Dunia tetap indah untuk dinikmati, tetapi tidak lagi memegang kendali atas kebahagiaan kita. Kita memandangnya sebagai anugerah, bukan tujuan abadi. Akhirnya, setiap jejak yang kita tinggalkan di dunia hanyalah sementara, seperti bayangan di pasir yang terhapus oleh angin dan air. Tetapi jiwa yang memahami hakikat ini akan hidup dengan kebijaksanaan, tidak terperangkap oleh kesenangan dunia, dan selalu menyiapkan bekal untuk perjalanan yang abadi. Dengan begitu, dunia menjadi teman perjalanan, bukan tuan yang mengatur langkah kita. Kita belajar berjalan dengan hati yang bebas, menikmati setiap detik sebagai titipan, dan menyadari bahwa kehidupan ini, meski singkat, memiliki makna yang dalam jika kita menyusuri jalan dengan kesadaran penuh. Bab 2. Waktu yang terus berlalu. Pernahkah engkau mencoba menahan detik yang terus bergerak
atau memohon agar satu momen abadi selamanya. Namun waktu tidak pernah menunggu, ia mengalir tanpa henti, membawa segala sesuatu dalam perjalanan yang tak bisa dihentikan. Setiap napas yang kita hembuskan adalah pengingat bahwa dunia ini bukan milik kita, melainkan hanya tempat singgah sementara. Bayangkan, anak yang dahulu bermain riang di halaman kini telah tumbuh menjadi dewasa, wajah yang dulu polos kini menua, dan tubuh yang dulu kuat kini melemah, semua menjadi bukti bahwa waktu adalah guru yang mengajarkan ketidakabadian. Tidak ada satu pun di dunia yang mampu menentangnya. Bahkan kekuasaan dan harta sekalipun akan tunduk pada arus waktu yang tak terbendung. Manusia sering merasa esok masih jauh, bahwa kesempatan selalu ada, dan bahwa waktu seolah tak terbatas. Namun setiap detik yang berlalu membawa kita semakin dekat pada akhir yang pasti, sebuah kenyataan yang tak bisa diubah. Perubahan itu tak terlihat oleh mata yang sibuk dengan dunia, namun terasa oleh hati yang mampu merenung. Hari-hari yang kita anggap panjang, ternyata hanya sekejap mata jika dibandingkan dengan perjalanan abadi jiwa yang menanti di sisi Allah. Setiap tarikan napas adalah saksi, setiap detik yang berlalu adalah pengingat, dan setiap senja yang jatuh menandai bahwa waktu kita di dunia ini semakin menipis. Waktu mengajarkan kita untuk bersikap bijaksana, karena setiap momen adalah titipan yang harus dijaga dengan kesadaran penuh. Ia menuntun kita untuk tidak menunda kebaikan, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan berbuat baik, dan untuk menghargai setiap detik yang diberikan. Waktu yang terus berjalan juga memberi pelajaran tentang ketabahan, kesabaran, dan keteguhan hati, karena tidak ada yang lebih menghargai hidup selain mereka yang menyadari betapa singkatnya setiap hembusan napas. Mereka yang mengerti akan memanfaatkan setiap saat dengan penuh kesadaran, bukan terbuai oleh ilusi bahwa dunia adalah milik abadi. Lalu, di tengah derasnya waktu yang tidak pernah menunggu, kita diajak untuk menilik kembali apa yang benar-benar penting. Tidak semua yang kita kejar layak dipegang, tidak semua yang kita cintai harus dipertahankan. Segala sesuatu di dunia ini akan lenyap, meninggalkan kita dengan diri sendiri dan amal yang kita bawa. Kesadaran ini seharusnya menuntun kita untuk menyeimbangkan kehidupan, agar kita tidak terlalu larut dalam kesenangan dunia yang fana, dan selalu mengarahkan hati pada hal-hal yang kekal. Dalam setiap detik yang berlalu, terselip kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang menjadi sumber segala keabadian. Akhirnya, memahami bahwa waktu terus berjalan tanpa henti adalah kunci untuk hidup dengan penuh kesadaran. Kita tidak lagi menunggu kesempatan yang tak pasti. Kita tidak lagi menunda amal yang bermanfaat, dan kita tidak lagi terpaku pada hal-hal yang sementara. Waktu mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah perlintasan singkat, dan perjalanan jiwa menuju akhirat adalah tujuan sejati. Dengan kesadaran ini, hidup menjadi lebih bermakna, setiap detik menjadi ladang amal, dan hati menjadi tenang karena tahu bahwa setiap langkah di dunia ini, bila ditempuh dengan kesadaran, akan menuntun pada kehidupan yang abadi. Bab 3. Kenikmatan yang menipu. Dunia ini dipenuhi dengan kenikmatan yang memikat indera dan membuai hati manusia. Ada harta yang berkilau, pujian yang memanjakan ego, dan keindahan yang menipu mata. Namun siapapun yang terperangkap dalam pesona itu akan menyadari bahwa semua itu hanyalah fata morgana yang cepat sirna. Ketika kita menggapainya, rasanya selalu kurang. Ketika hilang, meninggalkan luka yang dalam. Kenikmatan dunia seperti air yang menyejukkan di permukaan. Namun jika dicicipi terlalu banyak, dapat membuat jiwa haus akan hal yang sejati. Banyak manusia mengira kebahagiaan adalah milik mereka ketika mendapatkan dunia. Padahal kenyataannya, dunia hanyalah permainan bayangan yang rapuh dan tak pernah memuaskan kerinduan jiwa. Setiap orang yang mengejar kenikmatan dunia seperti menenggak madu yang manis, tetapi tersembunyi racunnya. Awalnya terasa nikmat, namun lama-lama menimbulkan kehampaan. Banyak kisah manusia besar yang tampak bahagia, kaya, dan berkuasa, namun hati mereka tetap gelisah karena mereka mencari kepuasan di tempat yang salah. Dunia menampilkan ilusi kesempurnaan, padahal ia tak mampu memenuhi hasrat terdalam manusia.
Hanya hati yang sadar akan kebenaran dan mengarahkan pandangan pada yang abadi dapat menemukan ketenangan sejati. Jika kita cermati, kebahagiaan dunia selalu datang dan pergi dengan cepat. Rumah megah bisa runtuh, harta bisa hilang, kecantikan memudar, kesehatan sirna, bahkan persahabatan pun kadang meninggalkan luka. Semua yang kita anggap kekal hanyalah bayangan yang menipu pandangan. Maka, berpegang pada dunia sebagai sumber kebahagiaan adalah kesalahan yang sering membuat hati manusia menderita. Dunia hanyalah alat untuk mengasah hati dan jiwa, bukan tempat menaruh rasa puas yang sejati. Kesadaran akan sifat fana dunia harus menuntun kita untuk menyeimbangkan hidup. Kita dapat menikmati keindahan dan fasilitas yang ditawarkan dunia, namun jangan sampai terikat sehingga melupakan tujuan hakiki. Dunia adalah teman perjalanan, bukan tujuan akhir. Dengan menempatkan dunia pada porsinya, kita belajar melepaskan keterikatan, merasakan indahnya hidup tanpa tergoda oleh bayangan yang menipu, dan tetap menjaga hati agar tidak gelisah saat kehilangan atau berubah. Akhirnya, kenikmatan dunia hanya menjadi pelajaran bagi jiwa yang bijak. Ia mengingatkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam harta, pujian, atau kemewahan. Ia lahir dari ketenangan hati, kedekatan dengan Yang Maha Abadi, dan kemampuan untuk melihat dunia sebagai persinggahan yang indah namun singkat. Dengan memahami ini, setiap manusia dapat menatap hidup dengan hati yang lapang, melangkah dengan ringan, dan menjalani dunia tanpa tergoda oleh pesonanya yang menipu. Bab 4. Kematian yang pasti. Ada satu kepastian yang tidak bisa dielakkan oleh siapapun, tidak peduli kaya atau miskin, muda atau tua, sehat atau sakit, kematian. Ia datang tanpa pemberitahuan, membuka tirai kehidupan yang selama ini kita anggap abadi. Kematian adalah pengingat paling nyata bahwa dunia ini hanyalah persinggahan singkat. Segala upaya manusia untuk mempertahankan diri, menumpuk harta, atau memelihara tubuh akan berhenti saat detik terakhir tiba. Kehidupan yang kita cintai hanyalah titipan, dan saat waktunya berakhir, semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Banyak orang memandang kematian dengan ketakutan, seakan-akan ia adalah musuh yang menakutkan. Namun sesungguhnya, kematian adalah guru yang paling bijak. Ia mengingatkan kita akan hakikat kehidupan, menunjukkan batas waktu, dan menuntun hati agar menyadari bahwa tujuan utama hidup bukanlah dunia, melainkan akhirat. Orang yang memahami makna kematian tidak lagi hidup dalam kesia-siaan, karena setiap detik yang tersisa di dunia menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri, berbuat baik, dan menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Sering kita melihat orang-orang tercinta dipanggil satu persatu, meninggalkan dunia ini dengan diam dan tenang, meninggalkan kenangan dan jejak yang mengingatkan kita bahwa giliran kita pun akan tiba. Ada yang pergi perlahan, ada yang tiba-tiba, namun semua mengarah pada satu kebenaran. Hidup di dunia bersifat sementara. Mengabaikan kenyataan ini sama dengan menutup mata dari cahaya yang paling terang, membiarkan diri tersesat dalam ilusi kekekalan yang palsu. Menyadari kematian bukanlah untuk membuat kita hidup dalam ketakutan, melainkan untuk menuntun kita pada kehidupan yang bermakna. Setiap napas, setiap langkah, dan setiap tindakan menjadi penting karena kita sadar bahwa waktu kita terbatas. Kita belajar untuk tidak menunda amal baik, untuk menegakkan kejujuran, dan untuk menanam kebaikan sebanyak mungkin, karena itulah yang akan menemani kita ketika dunia ini ditinggalkan. Kematian mengajarkan bahwa yang abadi bukanlah harta atau pujian manusia, melainkan amal yang ikhlas dan hati yang bersih. Akhirnya kematian adalah pintu yang membuka perjalanan baru. Ia bukanlah akhir, melainkan awal dari babak kehidupan yang lebih hakiki, di mana kebenaran duniawi tidak lagi relevan. Mereka yang menyadari hakikat kematian akan hidup dengan hati yang ringan, melangkah dengan bijaksana, dan memandang dunia dengan sudut pandang yang seimbang. Indah untuk dinikmati, namun tidak untuk dijadikan tujuan akhir. Kesadaran ini memberi ketenangan, membimbing jiwa menuju kehidupan yang abadi, dan menuntun kita agar tidak terperangkap dalam gemerlap dunia yang fana.
Bab 5. Jiwa yang merindukan keabadian. Jika dunia ini hanyalah sementara, mengapa hati manusia selalu merasa ada yang kurang? Mengapa setelah memiliki harta, kedudukan, atau cinta, kita tetap merasakan kekosongan yang mendalam? Jawabannya sederhana namun mendalam. Jiwa kita tidak berasal dari dunia ini, melainkan dari alam yang kekal dan abadi. Setiap kerinduan yang muncul di hati, setiap rasa tak puas yang tak bisa diisi oleh dunia, adalah suara ruh yang memanggil kembali kepada asalnya. Dunia hanyalah persinggahan, sedangkan jiwa selalu merindukan keabadian yang sejati, yang hanya bisa dipenuhi oleh Sang Pencipta. Jiwa manusia diciptakan dengan fitrah untuk mencari yang abadi, untuk kembali kepada yang maha kekal. Ia tak pernah puas dengan sementara, karena ia menginginkan yang abadi. Betapa banyak manusia yang merasakan hampa meski hidup dalam kemewahan, bahagia meski kesepian, atau puas meski berlimpah harta. Semua itu hanyalah cermin dari kerinduan jiwa yang sejati, yang hanya dapat dijawab ketika hati menautkan diri pada Sang Pencipta, bukan pada benda atau kenikmatan fana. Kerinduan ini adalah panggilan agar kita tidak terjebak oleh dunia, dan mau menatap keabadian yang menanti di balik perjalanan hidup ini. Bayangkanlah burung yang terkurung di sangkar emas. Meskipun diberi makanan lezat dan dilindungi dari bahaya, burung itu tetap merindukan langit luas, kebebasan untuk terbang tanpa batas. Begitulah jiwa manusia, meski hidup diberi kemudahan, kenikmatan, dan perlindungan, ia tetap merindukan sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang tak terikat oleh waktu dan ruang. Dunia hanyalah sangkar sementara, dan keabadian adalah langit yang menunggu untuk dijelajahi. Hanya dengan menyadari hal ini, manusia dapat menemukan ketenangan dan arah yang benar dalam hidupnya. Kerinduan jiwa yang mendalam seharusnya menjadi pemandu, bukan penderitaan. Ia mengingatkan kita bahwa tujuan hidup bukanlah mengejar dunia, melainkan mencari jalan pulang ke sisi Allah, tempat jiwa menemukan kedamaian sejati. Dunia hanyalah ladang untuk menanam amal, menapaki kebaikan, dan memurnikan hati. Dengan menempatkan dunia pada porsinya dan memandangnya sebagai sarana, bukan tujuan, hati menjadi tenang, langkah menjadi ringan, dan jiwa bisa menjalani hidup dengan penuh makna. Akhirnya, jangan heran bila hati selalu merasa tidak puas dengan dunia. Itu bukan kelemahan, melainkan petunjuk bahwa kita diciptakan untuk yang abadi. Jiwa yang sadar akan hakikat ini akan hidup dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, bersikap bijaksana dalam menghadapi dunia, dan menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Kerinduan akan keabadian adalah cahaya yang menuntun kita, agar setiap langkah di dunia ini tidak sia-sia, dan agar hati tetap tertambat pada yang abadi, bukan pada yang sementara. Bab 6. Ujian kehidupan. Dunia ini bukanlah tempat beristirahat, melainkan medan ujian yang tak pernah berhenti. Setiap manusia dihadapkan pada cobaan yang berbeda-beda, sesuai dengan kapasitas dan takdirnya. Ada yang diuji dengan kemiskinan, sehingga ia belajar kesabaran. Ada yang diuji dengan kekayaan, agar ia belajar keikhlasan dan menahan diri dari kesombongan. Ada yang diuji dengan sakit, untuk menumbuhkan keteguhan hati, dan ada yang diuji dengan kehilangan, agar ia memahami arti menerima. Ujian bukanlah bentuk kebencian, melainkan cara dunia menyiapkan jiwa untuk menghadapi kehidupan abadi yang menunggu di akhir perjalanan. Seringkali manusia melihat ujian sebagai beban yang menyiksa, padahal sejatinya ia adalah anugerah yang tersembunyi. Ujian seperti api yang memurnikan emas, membersihkan jiwa dari kotoran keserakahan, keangkuhan, dan keterikatan pada dunia. Tanpa ujian kita tidak pernah tahu sejauh mana keteguhan iman kita, seberapa dalam kesabaran kita, dan seberapa kuat ketulusan kita dalam menghadapi kehidupan. Ujian adalah cermin yang memantulkan kualitas terdalam dari hati manusia, dan hanya mereka yang mampu menatapnya dengan kesadaran yang dapat melihat nilai sejati dari cobaan itu. Tidak jarang ujian membuat manusia merasa terjatuh, terasing, atau bahkan tersesat, karena kesulitan sering datang tanpa peringatan. Namun mereka yang bijak menyadari bahwa setiap rintangan adalah guru yang membimbing, setiap kesulitan adalah pelajaran yang membentuk karakter, dan setiap penderitaan adalah tangga menuju kedewasaan spiritual. Dunia ini penuh dengan perubahan,
Namun ujian mengajarkan bahwa kunci untuk tetap teguh bukan terletak pada keadaan, melainkan pada keteguhan hati yang mampu menerima dan bersyukur dalam segala kondisi. Dengan memahami hakikat ujian, kita belajar untuk tidak mengeluh ketika kesulitan datang, melainkan memandangnya sebagai kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menguatkan iman, dan untuk menumbuhkan kebaikan yang akan menjadi bekal di alam berikutnya. Setiap ujian adalah panggilan agar kita tidak terlalu terpikat pada kesenangan dunia, karena dunia hanyalah persinggahan singkat, sedangkan kehidupan yang abadi menanti mereka yang menyiapkan diri dengan kesadaran penuh. Akhirnya, ujian kehidupan mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah ladang untuk menguji jiwa. Mereka yang menyadari hal ini akan menjalani hidup dengan hati yang lapang, tidak tergesa-gesa dalam mengejar kesenangan yang fana, dan selalu menanam amal sebagai bekal. Kesadaran ini membebaskan jiwa dari keterikatan dunia, menuntun langkah agar tetap teguh, dan memberi makna yang mendalam pada setiap detik yang kita jalani di bumi ini. Ujian bukanlah beban, melainkan cahaya yang menuntun menuju kehidupan abadi. Bab 7. Amal sebagai bekal. Karena dunia ini hanya sementara, maka yang abadi bukanlah harta, kekuasaan, atau pujian, melainkan amal yang kita lakukan dengan niat tulus. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun, akan menjadi cahaya yang menemani kita saat meninggalkan dunia. Senyuman yang tulus, kata yang lembut, bantuan yang ikhlas, semuanya akan menjadi bekal yang tidak akan hilang meski jasad telah kembali ke tanah. Amal adalah jembatan yang menghubungkan kehidupan dunia dengan kehidupan abadi. Dan setiap langkah yang kita ambil di dunia seharusnya diwarnai oleh kesadaran akan pentingnya bekal ini. Dunia hanyalah ladang untuk menanam amal. Seperti petani yang menanam benih dengan penuh harapan, manusia menanam kebaikan dengan doa, kesabaran, dan ketulusan. Siapa yang menanam benih baik, kelak akan menuai kebahagiaan abadi. Siapa yang menanam kezaliman akan menyesal saat panen tiba. Itulah sebabnya orang bijak tidak pernah menunda berbuat baik, karena setiap hari adalah kesempatan berharga untuk menanam amal yang akan menjadi cahaya di alam berikutnya. Tidak perlu mengabaikan hal-hal kecil, karena amal terkecil pun memiliki nilai yang besar di sisi Tuhan. Memberikan seteguk air, menolong sesama, menahan amarah, berkata jujur, atau sekadar menebarkan kasih sayang adalah amal yang abadi. Sebaliknya, kezaliman, kebohongan, dan kedengkian, walau sekecil apapun, akan menjadi beban yang harus dipikul saat dunia ditinggalkan. Kesadaran ini menuntun kita untuk berhati-hati dalam setiap kata dan tindakan, karena semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mengerti hakikat amal membuat hidup lebih bermakna. Kita tidak lagi mengejar kesenangan dunia semata, melainkan menanam kebaikan di setiap kesempatan. Dunia tetap dijalani, tetapi dengan hati yang sadar dan penuh tanggung jawab. Setiap tindakan, setiap kata, setiap senyuman menjadi ladang yang mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. Dengan cara ini, kita belajar menempatkan dunia pada porsinya, tanpa melupakan bekal yang akan kita bawa saat meninggalkannya. Akhirnya, amal adalah cahaya yang tak akan padam. Ia menjadi saksi bagi jiwa, penguat hati, dan bekal yang menuntun manusia menuju kehidupan abadi. Kesadaran bahwa dunia hanyalah tempat singgah membuat setiap perbuatan baik menjadi bermakna. Setiap langkah di dunia menjadi penuh tujuan, dan setiap detik diisi dengan ketulusan. Mereka yang memahami hakikat ini akan hidup dengan hati yang tenang, melangkah dengan ringan, dan menatap dunia dengan pandangan yang bijaksana. Menggunakan dunia untuk berbuat baik, bukan untuk terjebak oleh kesenangan sesaat. Bab 8. Arti kebahagiaan sejati. Manusia selalu mencari kebahagiaan, namun sering mencarinya di tempat yang salah. Ada yang mengejarnya melalui harta yang melimpah, ada yang menempuh pujian dan pengakuan, ada pula yang mengandalkan kekuasaan untuk merasa bahagia. Namun setelah semua itu diperoleh, hati tetap merasa kosong, jiwa tetap haus akan ketenangan. Kebahagiaan dunia bersifat sementara, selalu datang dan pergi tanpa bisa dijadikan sandaran. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang tampak sukses namun hatinya gersang, karena mereka mencari kepuasan pada sesuatu yang fana,
bukan pada yang abadi. Kebahagiaan sejati lahir dari dalam, bukan dari luar. Ia muncul ketika hati merasa cukup, jiwa mengenal Tuhan, dan hidup dijalani dengan makna yang mendalam. Ketika seseorang mampu melepaskan keterikatan pada dunia dan menempatkannya pada porsinya, kebahagiaan yang sejati mulai terasa. Ia bukan sekadar rasa senang sesaat, melainkan ketenangan yang tidak tergoyahkan oleh kehilangan, kesulitan, atau perubahan dunia. Inilah kebahagiaan yang tidak bisa diambil oleh siapapun dan tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Dunia memberikan kenikmatan, tetapi hanya hubungan dengan Yang Maha Abadi yang memberi kepuasan abadi. Orang yang sederhana namun sadar akan hakikat ini akan hidup lebih tenang daripada orang kaya yang gelisah. Karena kebahagiaan sejati tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi dari kedalaman rasa syukur, keikhlasan, dan ketenangan hati. Semakin seseorang memahami sementaranya dunia, semakin mudah baginya untuk menemukan ketenangan dalam hidup sehari-hari. Ia menikmati dunia tanpa tergila-gila, bekerja tanpa terhanyut, dan mencintai tanpa kehilangan keseimbangan. Kesadaran ini juga membebaskan manusia dari perlombaan dunia yang melelahkan. Kita tidak lagi mengukur hidup dari kepemilikan atau status, tetapi dari kualitas hati dan hubungan kita dengan Tuhan. Kita belajar melihat dunia sebagai sarana, bukan tujuan, dan menemukan kebahagiaan dalam tindakan yang bermakna, kasih yang tulus, dan amal yang ikhlas. Setiap detik yang dijalani dengan kesadaran akan membawa kebahagiaan sejati, karena kita selaras dengan fitrah jiwa dan tujuan yang hakiki. Akhirnya, kebahagiaan sejati bukan tentang berapa banyak yang kita miliki atau capai, melainkan tentang kedamaian yang muncul ketika kita menyadari hakikat hidup. Dunia hanyalah tempat singgah yang menawarkan banyak godaan dan pesona sementara, namun hati yang sadar akan tujuan abadi akan menemukan kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Ia lahir dari syukur, dari ikhlas, dan dari kesadaran bahwa hidup ini hanyalah persinggahan sementara sebelum jiwa kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Bab 9, Dunia dan Akhirat. Dunia dan akhirat ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Dunia memberikan pengalaman, pelajaran, dan kesempatan, sedangkan akhirat adalah tempat segala perbuatan dipertanggungjawabkan dan segala niat diuji. Banyak manusia terjebak dalam gemerlap dunia, sehingga melupakan akhirat, padahal keduanya tak dapat dipisahkan. Dunia hanyalah ladang, tempat menanam amal, menapaki kebaikan, dan memurnikan hati agar siap menghadapi kehidupan yang kekal. Mereka yang mengabaikan akhirat akan merasa hampa, sementara yang mengutamakan akhirat akan menemukan makna sejati dalam setiap langkah hidupnya. Setiap nikmat dunia adalah ujian terselubung. Harta, jabatan, kesehatan, dan kedudukan hanyalah titipan sementara, dan bagaimana kita menggunakannya menentukan nasib kita di akhirat. Orang yang bijak menyadari bahwa dunia hanyalah sarana, bukan tujuan, sehingga ia menggunakan nikmat itu untuk menolong sesama, memperbanyak amal, dan menegakkan kebenaran. Sebaliknya, mereka yang terbuai oleh dunia akan kehilangan arah, mengejar kenikmatan sesaat, dan lupa bahwa kehidupan yang hakiki menanti setelah dunia ini sirna. Kehidupan dunia sering terasa memikat dan menghibur, tetapi segala daya tariknya bersifat sementara. Sementara akhirat menawarkan ketenangan abadi, keadilan yang sempurna, dan pahala yang tak akan lenyap. Orang yang mengutamakan akhirat hidupnya akan menata dunia dengan bijaksana, tidak terbawa oleh godaan, dan tetap fokus menyiapkan bekal yang abadi. Dalam perspektif ini, dunia bukan musuh, tetapi teman perjalanan yang harus dihargai dan digunakan dengan penuh kesadaran. Menghubungkan dunia dengan akhirat adalah inti dari kehidupan yang bermakna. Setiap tindakan duniawi menjadi amal jika niatnya lurus, setiap kesulitan menjadi ujian jika disyukuri, dan setiap kebahagiaan dunia menjadi berkah jika digunakan untuk kebaikan. Dengan kesadaran ini, manusia tidak lagi mengejar dunia semata, tetapi menggunakan setiap detik, setiap kata, dan setiap perbuatan untuk menapaki jalan menuju akhirat. Dunia menjadi ladang yang produktif, bukan jebakan yang menyesatkan. Akhirnya, menyadari hubungan antara dunia dan akhirat menuntun manusia pada kebijaksanaan sejati.
Dunia bukanlah tujuan terakhir, tetapi ladang untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan yang kekal. Mereka yang memahami hakikat ini hidup dengan hati yang tenang, melangkah dengan bijak, dan memandang dunia dengan penuh kesadaran. Dengan begitu, setiap langkah di dunia ini akan bermakna, setiap amal akan menjadi cahaya, dan jiwa pun siap menempuh perjalanan menuju akhirat yang abadi. Bab 10. Menyadari hakikat hidup. Hidup ini adalah anugerah sekaligus amanah. Setiap detik yang kita jalani bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Menyadari hakikat hidup berarti memahami bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara, dan setiap tindakan, setiap pilihan, dan setiap niat memiliki konsekuensi yang tak terlihat oleh mata manusia. Mereka yang hidup dengan kesadaran ini menjalani dunia dengan penuh makna, tidak terperangkap oleh kesenangan semu, dan selalu menyiapkan bekal untuk kehidupan yang kekal. Kesadaran akan hakikat hidup juga menuntun kita untuk memaknai setiap pengalaman, baik maupun buruk, sebagai bagian dari pelajaran yang membentuk jiwa. Kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, dan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sarana untuk mengenal diri dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dunia yang sementara menjadi guru yang sabar, mengajarkan kita untuk bersabar, bersyukur, dan selalu menimbang langkah dengan bijaksana. Jiwa yang memahami ini tidak akan terguncang oleh dunia, karena ia tahu bahwa semua yang terlihat hanyalah titipan dan yang hakiki ada di sisi Allah. Dalam menyadari hakikat hidup, kita juga belajar menempatkan prioritas dengan tepat. Kesenangan dunia diperoleh bukan untuk dimiliki sepenuhnya, tetapi untuk dinikmati sambil tetap mengingat tujuan abadi. Harta, kedudukan, dan kenikmatan menjadi sarana, bukan tujuan. Hati menjadi ringan, langkah menjadi tegap, dan pikiran menjadi jernih karena setiap perbuatan diarahkan untuk kebaikan, kebenaran, dan amal yang akan menjadi bekal di akhirat. Kesadaran ini membebaskan jiwa dari belenggu keserakahan, kesombongan, dan keterikatan dunia yang fana. Hakikat hidup juga mengajarkan kita arti kasih, kepedulian, dan ketulusan. Dunia yang sementara menuntut kita berbagi, menolong, dan menyebarkan kebaikan, karena itulah yang akan meninggalkan jejak abadi. Kita menyadari bahwa setiap senyuman, setiap bantuan, dan setiap doa memiliki nilai yang tak terhingga di sisi Allah. Dengan memandang hidup melalui perspektif ini, dunia menjadi tempat untuk beramal, bukan tempat untuk tergila-gila. Ladang untuk menanam kebaikan, bukan sarana untuk menumpuk kesia-siaan. Akhirnya, menyadari hakikat hidup adalah kunci ketenangan jiwa dan kebijaksanaan sejati. Dunia hanyalah persinggahan sementara dan perjalanan yang hakiki menanti di akhirat. Mereka yang memahami ini hidup dengan hati yang lapang, langkah yang ringan, dan pandangan yang bijaksana. Setiap detik menjadi berarti, setiap amal menjadi cahaya, dan setiap pengalaman menjadi pelajaran yang membimbing. Dengan kesadaran ini, kita dapat menjalani hidup dengan penuh makna, damai di hati, dan siap menghadapi perjalanan abadi yang menanti di sisi Sang Pencipta. Saudaraku, semoga perjalanan merenungi hakikat hidup ini membuka hati dan menenangkan jiwa. Ingatlah, dunia hanyalah persinggahan sementara, dan setiap amal baik akan menjadi bekal yang abadi. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, limpahkan kepada kami ketenangan hati, hidayah untuk menjalani hidup dengan bijaksana, dan jadikan setiap langkah kami di dunia ini bermanfaat bagi akhirat. Amin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, berbagi, dan tinggalkan komentar agar semakin banyak jiwa yang mendapat manfaat. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di perjalanan hati berikutnya.